Cek. Tes satu. Tes. Cek, oke. Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami tim analis beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trade Futures Jakarta. Jadi kembali kami hadir menyapa Anda dengan tema seperti biasa. Kami akan membahas pergerakan untuk jangka waktu ke depan, dan saat ini pergerakan boleh dibilang ini agak membingungkan juga dikarenakan hasil tidak seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang ya, bahwa ketika data non-farm payroll yang dirilis itu memberikan petunjuk bahwa USD begitu bagus sekali datanya, di mana hasilnya adalah plus 850 kilo setelah diprediksi hanya 725, sementara pada rilis data bulan kemarin itu 583, namun ini yang terjadi pergerakan berlawanan. Sementara untuk data lainnya yaitu unemployment rate itu buruk ya hasilnya, dan ini yang membuat banyak sekali orang saya harus ramai dalam menjawab ya pertanyaan orang kenapa pergerakannya seperti ini. Tapi ya inilah market ya, bisa kita lihat dari chart yang ada, yaitu pada saat sebelum data dirilis ya, sempat break low sampai 1775 ini ya sebelum datanya dirilis, dan pada saat data dirilis malah langsung masih 15 menit pertama itu menuju ke 1793 ya, dan rekomendasi area sell itu 1790 sampai 1795. Jadi ini sebetulnya masih berada pada area sell, dan pada saat tadi setelah menyentuh 1790 ke atas dia sempat koreksi sampai 1785. Jadi sebetulnya siapapun yang mengambil area sell di 1790 dengan target profit seperti yang kami rekomendasikan paling banyak 20 pip pasti taking profit ya. Ini masih sementara pergerakan berlangsung ya, dan masih berada di area sell. Saya juga belum berani untuk memberi rekomendasi lanjutan seperti apa ya. Baiknya saya kembali mereview rekomendasi yang dikirim pada tadi pagi, yaitu signal pagi di mana open sell-nya ada di 1787. Tadi pagi ini tidak tersentuh ya, open buy juga tidak. Kemudian juga untuk break sell-nya tadi menurut saya pagi itu tidak
tersentuh. Malahan justru menjelang jam 1 malah break buy-nya tadi ya yang menyentuh take profit-nya. Di mana saat 17.79 dilewati, melewati menuju ke 1781.50 dan ini sebetulnya take profit. Jadi untuk signal pagi, buy taking profit. Jadi selamat yang mengambil posisi buy pada pagi tadi. Dan kemudian pada siang hari, tadi ya, ketika break buy-nya 1782 ya, itu dilewati dan sempat menyentuh 1790 sampai 1795 yang sementara masih ini berlangsung ya. Jadi ada pertama break buy, kemudian break open sell-nya pada saat menyentuh di atas. Jadi hari ini ada 3 rekomendasi yang mampu menghasilkan profit ya yang kami sajikan. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi kami. Kemudian untuk berita sepanjang hari ini, yang mana berita penting tersebut ada PPI Euro mulai jam 4 tadi, lalu ada OPEC GMMC meetings hari kedua, kemudian ada komentar dari ECB ya, Christine Lagarde, Chairman ECB, Europe Central Bank, kemudian data USD, Everly earnings, ya mix datanya, lalu non-farmnya ini yang saya bilang tadi ya, plus 125 kilo. Kemudian unemployment rate-nya buruk ya, naik ya, karena rate ini harusnya bisa lagi di bawah dari forecast. Kemudian untuk trend balance-nya dengan kondisi hanya beda 0,2 bilion ini bagi saya tidak terlalu berpengaruh besar ya. Dan terakhir pada jam 9 malam nanti ada factory orders, di mana kembali memberi petunjuk Amerika ini baik ya, dari bulan kemarin itu minus 0,6%, diprediksi membaik 1,7%. Nah itu untuk berita hari ini ya. Sementara pergerakan berlangsung ini, saya seperti yang saya katakan, saya masih melihat masih ada potensi untuk sell ya di area-area ini ya. Dan kami juga tadi menyajikan analisa mikro bagi khusus member kami ya, di mana saat break buy dilewati level 1783 itu take profitnya 1786 ya, tadi sempat ada 1788 high-nya. Lalu di saat dia berbalik ke bawah 1781 dilewati ada 1778. Menjelang non-farm payroll tadi low tercipta ada di level 1775. Jadi kurang lebih 60 pip ini ya profit untuk analisa mikro ini ya. Selamat bagi yang mengikuti rekomendasi kami. Jadi untuk hari ini rekomendasi yang kami sajikan itu memberi jawaban bagi kebutuhan para pelaku transaksi ya, terutama yang bertransaksi di
perusahaan kami, PT Royal Trans Futures Jakarta. Masih ada 10 menit lagi, saya masih menunggu data dari lantai bursa Amerika. Menurut saya untuk sampai jangka waktu hari ini ya, terakhir close di subuh ya, ini hati-hati yang nahan buy di area ini ya, karena bukan tidak mungkin akan menuju ke 1780 lagi dan bahkan mungkin bisa melewati itu dengan asumsi bila 1788 itu ketika koreksi ya jatuh ya. Tetapi bila 1798 dilewati, maka kemungkinan besar akan kembali berkutat di atas 1800 lagi untuk minggu depan. Namun bila dia berbalik lagi menembus ke level 1780, maka kembali harga akan sideways di antara 1795 dan 1760. Sambil menunggu pergerakan selanjutnya, saya memberi kesempatan bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan yang sementara ini dalam monitor kita adalah chart dari lantai bursa Amerika ya, di mana ketiganya merupakan tolak ukur dari lantai-lantai bursa di seluruh dunia. Karena secara spesifik masing-masing sesuai dengan bidangnya ya. Untuk Dow Jones itu industrial, untuk S&P itu gabungan antara keuangan dan perusahaan-perusahaan bidang umumnya yang tidak tercatat pada Dow Jones. Sementara untuk Nasdaq adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan teknikal ya. Ada di situ ada saham komputer ataupun saham-saham yang berbasis pada elektronik. Kita lihat Dow Jones Futures ini sideways ya, menurut saya masih datar aja, belum ada pergerakan yang memberi petunjuk dia akan naik. Sementara untuk S&P dan Nasdaq ini sudah memberi petunjuk ini mengalami kenaikan ya. Sementara Dow Jones boleh dibilang setelah tadi cukup stuck ya, akhirnya keluar juga areanya. Ada mungkin satu tips yang ingin saya bagi ya pada audiens sekalian ya. Ini bisa dilihat, ini adalah strategi breakout di mana high pada periode sebelumnya dilewati, ini periode yang sementara berlangsung. Ya, biasanya dia akan coba lanjut lagi ke atas ya. Kalau masih mau untuk lebih memperhatikan lebih seksama lagi, boleh mundur jauh ke periode sebelumnya. Kita lihat ya, di saat 1774 dilewati, apa yang terjadi ya, bisa take profit. Namun ini memang belum tentu dalam satu hari aja ya, digunakan pada time frame 1. Dan ini sangat cocok bagi pergerakan yang high volatile ya.
pair yang cukup liar pergerakannya. Baik, saya kembali lagi. Ini hanya tips saja ya, mau diikuti silakan, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Karena saya pernah menggunakan metode ini dan sampai sekarang pun saya masih menggunakan metode breakout ini. Pola breakout dengan mengandalkan technical time frame H1 ya. Oke, ini mencoba untuk berbalik ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di 1793 saya sudah bilang bahwa ini masih masuk dalam area sell dengan tahanan kuatnya masih ada di 1785. Jadi kalau tadi audiensi ada yang sudah menangkap signal yang saya berikan ya, bahwa di 1793 itu sell dengan target maksimal 20 pip cukup ya. Jadi ketika terbentuk double top seperti ini ya, bisa dilihat di time frame 4 apa yang terjadi ketika pola pembalikan arah ini terbentuk ya. Jadi bagi audiensi yang sudah lama mengikuti live webinar yang kami adakan ya, saya seringkali membahas mengenai pola pembalikan arah ini, bisa dilihat dalam time frame 4 ya, dan dia juga tertahan pada moving 500 yang menjadi resisten ya, bisa dilihat kondisi sekarang ini bahkan udah 1788 ya. Kalau melewati 1785 ada potensi untuk menuju ke 1780. Tapi bila dia tidak kuat, maka kemungkinan besar akan coba kembali lagi menuju ke 1790. Ini mungkin agak tenang ya. Saya berharap suara saya kedengaran ya. Head yang saya gunakan semoga tidak bermasalah. Dan saya juga menghimbau kepada audiensi sekalian ya, terutama yang suka bepergian dengan menggunakan pesawat terbang ya, di mana saat ini wajib untuk swab PCR ya. Ini yang membuat saya kesulitan ya untuk bisa terbang kembali ke Jakarta. Namun ya syukur sudah perlahan-perlahan itu semua prosesnya sudah dilewati. Nah, terutama wajib vaksin. Jadi yang belum vaksin ya, supaya kembali memikirkan kondisi tersebut. Jika Anda ingin mengadakan perjalanan keluar daerah dengan menggunakan moda pesawat terbang, saya sarankan sebaiknya divaksin, sudah divaksin minimal vaksin pertama ya. Karena saya sendiri yang mengalami begitu kesulitan saya dalam proses untuk berkumpul dengan rekan-rekan di Jakarta. Tapi semua sudah saya berharap paling lambat hari Rabu. Karena saya baru kebagian jadwal itu hari Senin. Begitu banyak sekali orang di sini sehingga harus diatur jadwal pada requestnya sudah dari beberapa hari yang lalu. Ya itulah rencana kita ya, tapi ternyata rencana pemerintah berbeda ya, dan pemerintah juga tidak bermaksud
mempersulit warganya ya, malah justru mau melindungi warganya dari wabah yang sampai saat ini ya belum berakhir. Dan ini pula yang membuat bagaimana pergerakan ekonomi dunia ya pasang surut, naik turun. Kadang-kadang mata uang negara tersebut bisa menguat tajam, namun bisa juga melemah tajam. Nah, inilah kondisi yang harus kita alami, dan sebagai pelaku transaksi kita harus mempunyai kepekaan dalam melihat kondisi tersebut ya. Jadi harus tahu kita how to buy, how to sell, dan how to stop ya. Kapan kita akan mengambil posisi buy, kapan kita akan bagaimana kita mengambil posisi buy, bagaimana kita mengambil posisi sell, dan bagaimana kita harus menjadi penonton aja. Karena jika kondisinya tidak terbaca pergerakan, atau dengan kata lain biasa saya suka membahasakan pergerakan liar, maka lebih baik jadi penonton akan lebih bijak ya. Oke, saya coba kembali ke lantai bursa Amerika. Oke, ini berbalik ternyata ya, indeks Dow Jones ya ketika open jatuh ya. Kemudian S&P juga ikutan ya, padahal dia sendiri bukannya jam 8 beserta dengan Nasdaq. Nah, kita tetap lihat ya, saya tetap katakan ya, untuk jangka pendek kalau ketemu 1780 itu bisa buy. Saya pernah katakan ya, udah berulang kali ya, bahwa moving average bila ada di bawah dari level pergerakan itu menjadikannya support. Di sini support tertuju, jadi pada ujung ya, di ujung dari moving itu. Di situ titiknya kita tempatkan. Di sini 1779, tapi saya mengambil angka bulatnya ya. Setelah 1779 maka ada 1775 dan paling bawah ada di 1770 menjadi support 3 ya. Jadi selain saya suka menjadikan moving average ini sebagai petunjuk support atau resisten ya. Jadi selain support resisten berdasarkan hitungan metode pivot point, saya juga menggunakan trend line sebagai penentu level selanjutnya. Jadi jika kita melihat bahwa hitungan pivot point berdasarkan support resisten berdasarkan hitungan pivot point ya, sudah menembus resisten 2 di 1792.05. Tadi ada 1794 lainnya ya. Pivot point sendiri berada di 1774.93. Resisten 1 ada di 1784.31. Jangan terlalu berharap bahwa dia akan menuju ke pivot point 1774 ya. Karena melihat dari pergerakan sepertinya ya, ini saya katakan ya, bila 85 tidak dilewati ya, hanya sampai di 1786.50, dia akan coba naik lagi menuju ke 1790. Ini yang saya katakan tadi. Bila dia kembali lagi di atas 1793 ya, yang ingin mengambil posisi silakan ambil transaksi dengan open posisi sell di sana. Seperti biasa, saya hanya memberi instruksi kalau boleh maksimal target profitnya 20 pip aja.
Ini sepertinya pada terkesima ya, sehingga tidak ada pertanyaan yang masuk ya. Oke, ada satu pertanyaan ya. Ini dari Krisela. Malam Pak. Saya ada posisi sell di 87 dan 84. Apakah bisa turun lagi? Jadi untuk sell 87 kemungkinan besar tahanan kuatnya ada di 85 ya. Dan untuk posisi sell 84 seandainya 85 jebol, masih mencoba tes menuju 1780. Kemungkinan besar yang paling dekat adalah 1787. Jadi jangan tunggu take profit dua-duanya dulu. Selesaikan satu per satu. Jadi 87 mungkin take profitnya bisa di 85 dan 84 mungkin di 82 atau 83 ya. Memang pendek ini. Karena ini yang saya bilang ya. Ketika data non-farm dirilis ya, sebelum dirilis sudah jatuh lebih dulu, dengan kata lain sudah direspon ya, dan ketika pada saat dirilis meski hasilnya sangat positif buat US dollar, bisa kita lihat bahwa kebalikannya yang terjadi ya, malah naik. Nah, ini yang saya maksudkan dengan dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, harus punya kepekaan seorang pelaku transaksi di saat mana dia harus nahan posisi, di saat mana dia harus menunda keinginan untuk membuka posisi. Karena segala sesuatunya kalau salah dalam menentukan keputusan ya, pasti fatal akibatnya. Saya berharap bahwa 1785 ini semoga jebol ya. Jadi ini yang menjadi dasar saya karena saya melihat di time frame M15 ya. Begitu kuat sekali ya. 1785 ini, tapi seandainya dia jebol, kemungkinan besar dia akan lanjut ya. Menuju ke 1780 ya. Dan akan berkonfirmasi lama di 1780 ini. Apakah dia akan membal lagi ya, bila dia kembali naik melewati 1785 lagi, kemungkinan besar akan ke 1790 lagi. Ini berdasarkan hitungan fluktuasi angka yang saya pahami, itu pergerakannya seperti itu. Oke, untuk sederhananya, high ada di 1794.92 ya, atau 90 di sini. Kemudian low-nya ini ada di 177591 ya. Di kurang lebih 200 pip pergerakan. Oleh karenanya kembali dia ke 1785 berarti 50%-nya sudah kembali. Bila dia tidak kuat, maka dia akan coba lagi menuju ke 1790 yang dalam perhitungan fluktuasi angka
ini adalah 75% dari penurunan ya. Jadi naik itu balik ke atas dia ke 75% dan 25% itu ada di 1780. Nah, jadi perhitungan fluktuasi angka dengan teknikal yang saya gunakan itu memberi konfirmasi yang seimbang, yang sama ya. Saya juga ketika menemukan mencoba menerapkan metode ini, saya juga tidak terlalu bangga dengan saya menemukan ini, enggak, bukan itu maksud saya, tapi saya hanya orang yang dikala belajar dulu mencoba mencari hitungan-hitungan tersendiri, hitungan baru ya, bukan saya bicara saat ini bukan untuk membanggakan diri saya bahwa saya orang yang mampu menciptakan suatu metode atau apa, bukan itu maksud saya. Saya hanya orang yang ingin mengajak audiensi sekalian untuk belajar. Ketika kita bisa membuat suatu format sendiri, maka hasilnya kita yang akan rasakan. Oke, tadi untuk Ibu Krisela ya. Saya berharap 87 tadi sudah di take profit di 1785.00 tadi ya. Jadi kalau udah dilakukan selamat 20 pip bersih take profit ya. Atau 15 pip bersih ya. Saya nggak tahu 87 poin berapa nih. Jadi saya merekomendasikan 1785 di take profit ya. Karena di 1784 ini sepertinya alot ya. Saya juga berharap dia turun sampai 1780. Dan ketika terjadi konfirmasi lama di sana, bagi yang punya posisi sell di bawah 1780 ya, saya menyarankan untuk di lock dulu karena berbahaya kalau sampai 1780 ini tidak dilewati. Jadi yang dimaksud dengan 1785 dilewati adalah ketika open candle berikutnya di time frame M15, open candle-nya di bawah 1785. Jadi kalau open candle di atas 1785, maka saya tidak mengatakan itu break out. Karena bisa jadi setelah itu terjadi, malah dia akan berbalik ke atas ya. Oke, demikian ya untuk Ibu Krisela ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau dilihat dari nama, mungkin saya juga melihat baru pertama kali ikut mungkin ya Bu ya. Selamat bergabung. Saya mengundang, masih ada hari Senin minggu depan. Maaf, ini hari Senin ya. Masih maaf, ini hari Jumat ya. Hari Senin kita ada lagi ya. Hari Rabu dan hari Jumat lagi. Jadi seminggu kami 3 kali mengadakan live webinar. Ini sudah berlangsung sejak awal tahun ya, konsisten satu minggu 3 kali. Dan kami akan terus memaksimal melaksanakannya. Oke, ini Ibu Firly Oktavia. Malam Pak Vicky, kalau mau scalping aman nggak ya? Kalau saya bilang Bu, scalping itu hanya cocok pada saat tidak ada market besar Bu ya. Tidak ada market besar. Ini ada berita besar, marketnya besar pergerakannya. Jadi berbahaya kalau Ibu Firly mau main scalping. Kalau mau main, ada perbedaan antara main scalping dengan main pendek yang saya jelaskan ya. Kalau main scalping, Ibu harus boleh memberi patokan seperti ini. Udah? Di atas 75% sell, di bawah 25% buy. Oke, silakan kalau mau melaksanakan itu, tapi jangan salah Bu.
Jangan salah menganggap bahwa itu mudah. Ini ada non-farm payroll. Efek itu bisa sampai jam 12 malam. Jadi saya berharap Ibu Firly hati-hati ya dalam bermain, memilih metode main ya. Itu. Kalau ditanya aman, nggak aman Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan berikutnya Pak Adi Putra. Wah, selamat malam Pak nih. Maksud breakout apa ya Mas? Oke. Ini sekarang open di atas 1785 Pak. Nah, breakout kalau dia keluar dari area batasan level yang kita tetapkan, open di bawah candle, di bawah level tersebut, itulah yang dinamakan breakout. Artinya keluar melewati level tahanan yang kita batasi. Nah, untuk saat ini saya membatasi bahwa dia berada di bawah 1785. Kalau open di bawah situ, ya, maka berpotensi menuju 1780. Kalau tidak keluar di bawah 85, malah open candle-nya di atas 85, maka berpeluang dia untuk naik lagi. Jadi breakout itu gagal ya Pak. Ini sekarang gagal breakout-nya. Meskipun ya metode ini saya juga katakan bahwa tidak 100% juga benar ya, tetapi peluangnya itu kalau di atas dari level yang kita tetapkan, justru peluang naiknya lebih besar mencapai 80% ya. Begitu juga ketika dia turun ke bawah, dia open di bawah 85, maka berpeluang akan turun lebih besar 80%. Nah, kembali saya katakan, karena ini ada momen non-farm payroll, berita besar, di mana efeknya bahkan bisa sampai hari Senin, efek dari berita ini. Oleh karena itu hati-hati. Oke, demikian ya Pak Adi. Untuk membuktikan kita lihat sama-sama ya, apakah ini dia akan seperti yang saya katakan 80% akan kembali menuju 1790 karena ini pergerakan terjebak antara di atas 50% dan di bawah 75%. Jadi 75% hitung dari bawah. Karena kenaikan dia ke atas kurang lebih 200 ya. Kurang lebih. Oke, ini Pak Adi masih lanjut. Jadi breakout bisa sell atau buy ya, Mas, selama breakout terlewati. Memang Pak. Nah, saya melihat karena dia berpotensi turun, maka breakout posisi sell itu ya. Jadi ketika dia open di bawah dan melewati, oke, silakan sell. Karena 80% dia mencoba menuju ke bawah. Nah, kita lihat lagi pada candle ini ya. Kalau 15 menit kemudian, ini masih ada 11 menit lagi, opennya di bawah 85 berarti konfirmasinya sudah jelas 80% turun ya. Itu Pak pengertian dari breakout itu. Pola breakout itu sebetulnya sudah dikembangkan oleh ini ya, oleh para pendahulu ya. Bahkan kalau nggak salah sempat ada istilah break panca eagles ya. Itu kalau nggak salah ingat ya saya waktu itu. Tetapi metode kita berbeda ya. Kalau dia digunakan pada pagi hari, sementara saya coba berdasarkan hitungan fluktuasi angka, ternyata saya ketemu itu bisa pada semua market. Jadi market Asia, market Eropa, dan market Amerika. Itu bisa digunakan. Oke, ini udah tembus ya. Waduh, selamat deh Ibu Krisela ya, yang punya sel di 1784 ya.
Masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, ucapan terima kasih dari Pak Adi ya. Oke, Ibu Krisela Kurniawan. Pak, saya mau tanya lagi. Oke, silakan Bu ya. Close di angka berapa ya? Ibu, ini masih panjang ya. Kalau untuk berprediksi, ya mungkin saya akan jawab ya. Saya akan jawab. Untuk bisa kita tahu close-nya itu berada di area berapa, sebetulnya paling valid kalau kita melihat close-nya Dow Jones di setengah tiga pagi ya, itu Dow Jones close ya. Level pergerakan itu udah di mana? Nah, dari situ kita tinggal lihat paling banyak antara 30 ke atas atau 30 ke bawah. Jadi kurang lebih range pergerakannya ada di 60 pip. Nah, saya masih melihat kalau seandainya 1780 ini jebol, maka close bisa di antara 1783 dan 1777. Jadi kurang lebih ada 60 pip itu ya. Oke, tekanan jualnya masih berlanjut ya. Tadi saya sempat di chat WA ya, sama ada yang bertanya, kok Pak, saya punya sel di bawah lagi. Oke, memang dalam bermain pada momen-momen fundamental besar seperti ini, harus siap ketarik ya, harus siap. Karena kalaupun ketarik juga nggak akan parah-parah amat ya, karena kembalinya cepat ya, asal kita mengikuti posisi yang benar itu, dan jangan beridealis karena harus dihitung. Berbalik dari atas tadi koreksi ini kurang lebih hampir 150 pip ya, karena dari 80 dia kembali setelah jatuh dari atas di 94. Jadi kurang lebih 140 pip ya tarikan turunnya ya. Dan tadi saya sudah katakan, kalau ada yang ingat ya, nah ini ada Ibu Firly Oktavia. Ibu, tadi saya sudah bilang 80 itu buy. Dengan take profitnya paling jauh 82 atau 83. Tadi sudah saya katakan, Bu. Mungkin Ibu Firly karena lagi terkesima dengan pergerakan ya, sampai mungkin udah lupa saya katakan tadi. Rekomendasi buy saya 1780, Bu. Oke, masih dengan Ibu Krisela ya, kalau mengenai close-nya. Seandainya close-nya di atas 17, pergerakan itu di atas jam 2, maksudnya jam setengah 3 ya. Di atas 1785, maka ada kemungkinan akan close di atas. Di atas 85. Tapi kalau seandainya close-nya di bawah 1780, kemungkinan besar tekanannya bisa ke 1777, atau kalaupun balik ke atas ada di 1783. Oke, selamat yang sudah ambil posisi buy sesuai yang saya rekomendasikan tadi, 1780 ya. Sekarang balik 1784. Saya nggak tahu apa ada yang melakukan atau tidak ya. Tapi yang pasti dari fluktuasi angka sudah kembali ke 25% dari awal dia naik, atau turun dari atas 75%. Kita bisa lihat ketika menentukan level-level seperti ini ya, dibagi 100 bahagi 4, 100% dibagi 4 ya. Tadi saya katakan, di sini bukan posisi aman untuk 50%, bukan posisi aman untuk ambil open ini ya, untuk pembukaan harga ya, mau buy atau sell bisa salah ya. Kalau di atas dari bawah ini dia naik ya, di atas
75% boleh sell. Setelah dia turun dari atas, maka 75%-nya bisa buy. Jadi jangan salah ya. Bila naik dari bawah, maka ini hitung dulu jaraknya berapa pip. Oke, ini kebetulan jaraknya kurang lebih 140 ya. Oke, dibagi 2. Ketemunya ada di 85, katakanlah titiknya di situ. Kemudian dibagi 4, maka akan ketemulah 25%. Ini tarikan dari bawah, 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, pada saat dia koreksi begini, akan berubah. 0, 25, 50, 75, 100. Ini tertahan di 75%. Makanya tadi saya sudah bilang buy di 1780. Baik, ini ada Ibu Krisela lagi. Saya boleh buy nggak di posisi 84? Saya bilang tunda Bu ya, tunda. Karena ini masih mencoba turun ya. Dia mencoba turun. Kalau Ibu mau buy di 84 ini, Ibu harus bersiap kembali bisa keseret sampai ke 80 lagi Bu. Sementara 80 yang sekarang setelah candle ini terbentuk bukan area buy lagi ya, bukan area buy lagi. Jadi saya ketika memberikan signal seperti itu hanya berlaku sekali. Jangan diulang-ulang, cuman sekali menyentuh. Kenapa? Karena fluktuasi angka berikutnya sudah berubah. Sudah berubah. Jadi hati-hati ya. Saya tidak merekomendasikan bila Ibu Krisela Kurniawan mau open buy di sini di 84. Saya malah berharap tunggu dulu ya. Mungkin lebih aman di bawah 1780 Bu. Karena kalau dia kembali belum tentu akan ketemu 1785 ya. Mungkin hanya akan coba setelah jebol 1780, kalau dia kembali kemungkinan besar tertahan di 1783, ya masih lolos. Jadi dalam arti begini Ibu ya. Ibu buy di dekat area 50%. Kenapa nggak di bawah ini? Kalau Ibu mau sell, kenapa nggak di atas ini? Tadi saya sudah katakan di area 50% dan sekitarnya. Dan sekitarnya berarti 86, nama ada 84. Bukan posisi yang bijaksana ya, bukan level yang bijaksana kita untuk ambil posisi apapun itu. Oke, demikian Bu yang bisa saya beri masukan ya. Jangan sepertinya kayak Ibu dikejar ini nih ya, dikejar target sehari berapa kali transaksi. Tadi 2 posisi udah profit loh Bu. 87, 84. Harus belajar untuk mengendalikan emosi ya Bu ya. Satu posisi dapat, posisi kedua dapat, posisi ketiga dapat. Untuk apa ada posisi keempat kalau posisi keempat ini akan melahap semua profit dari posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Untuk apa ada posisi keempat? Ya mungkin transaksinya di stop dulu, boleh ambil pada hari berikutnya, ya masih ada kan hari Senin minggu depan. Gitu. Karena kalau menurut saya bila Ibu take profitnya di atas 15 pip bersih ya, hari ini dari yang Ibu tanya tadi, Ibu udah profit 30 pip bersih loh Bu. Dikalikan 20 hari kerja, coba berapa? Lumayan kan? 30 dikalikan 20 hari kerja. Kalau Ibu main reguler atau akun standar, satu hari menang 3 juta. 3 juta dikalikan 20 hari kerja, berapa coba? 60 juta loh Bu. Berarti Ibu sudah kalau konsisten dengan begitu, 60% loh.
bila dana yang dikelola itu 100 juta. Langsung Ibu kebanjiran nasabah pasti. Oke, sudah jam 9 ya. Ada data yang keluar pada jam ini. Yaitu factory orders ya. Masih belum ya. Kita tinggal lihat ya. Apakah ini good atau bad. Oh, ternyata mix. Jadi dengan kata lain tidak ada pergerakan ya. Tapi saya ajak kita untuk melihat ini ya. Melihat chart dari indeks dolar ya. Sebelum saya akhiri. Oke, ini sudah terbuka. Oke. Kodenya adalah DX ya, kalau untuk indeks dolar. Ya. Ini yang kita lihat ya, bagaimana tadi pusat non-farm sempat menguat tapi jatuh lagi. Kemudian sekarang coba berbalik lagi ya. Ini kurang jatuhnya lumayan juga ya, 754. Kemudian low-nya sampai ke 370. Hampir 400 poin ya. 380 poin jatuhnya. Pelemahan dari indeks dolar. Makanya XAU langsung terbang melambung. Oke, ini sudah limit waktu yang kami berikan ya. Terima kasih untuk audiensi yang sudah hadir dan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir ya. Kami berharap bisa hadir lagi pada hari Senin ya, minggu depan dengan jam yang sama. Dan boleh mengundang kawan-kawannya yang lain. Dengan kata lain bahwa karena ini gratis, tidak dipungut biaya 1 peser pun. Ya, jadi bebas ya, siapapun bisa mengikuti live webinar kami. Dan terakhir saya akan memberikan, coba memberikan analisa ya. Oke, H4-nya sudah terbentuk ya. Kemungkinan besar masih akan mencoba menuju ke 1780 lagi ya. Jadi mungkin tadi yang terlambat ngambil 1780 boleh ambil di situ. Lebih baik, lebih bagus lagi kalau berada di bawah 1780 ya. Dengan take profit paling banyak 20 pip aja cukup. Dan bila tekanan berada di level sampai ke level kembali ke level 75 dan 79 ya, maka kemungkinan besar close-nya akan berada di area tersebut. Kalaupun meleset keluar ke 83 ya. Saya tidak melihat ada berpotensi untuk menuju ke 1771 malam ini ya, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Namun dari analisa saya, kemungkinan besar setelah 1780 dilewati paling tertahan di 1775. Untuk pergerakan ke minggu depan saya belum berani berprediksi ini mau kemana arah selanjutnya ya. Tapi yang pasti ketika double top terbentuk kemungkinan besar tekanan jual terjadi, tetapi perhatikan support bawahnya ada di 1780 dan 1775. Oke. Akhir kata, terima kasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini.
Kami mohon pamit dan akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, ini adalah ya dapat ya kalau dia dapat tanya.